Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fawaz Noval, NIM 21073011. Bila saya menjelaskan tentang kopling. Kopling merupakan salah satu komponen yang terdapat pada mobil manual yang terletak di antara mesin dan transmisi, yang akan mengurangi putaran mesin saat dilakukan perpindahan gigi transmisi, sehingga gigi transmisi dapat masuk dengan mudah. Komponen kopling mobil pada mobil yang pertama yaitu pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk mengatur jaraknya kopling dengan flywheel atau roda gila, dan untuk meneruskan atau memutuskan aliran mesin ke sistem penggerak. Yang kedua yaitu master kopling atas. Fungsi dari master kopling atas yaitu meneruskan tekanan secara perlahan dari bawah pada kopling ke master kopling bawah. Dalam master kopling terdapat perapat karet yang mencegah supaya minyak kopling tidak terjadi kebocoran serta menampung minyak kopling di dalamnya. Selanjutnya yaitu master kopling bawah. Fungsinya sama, yaitu untuk meneruskan pekerjaan dari master kopling atas. Setelah master kopling bawah menerima tekanan dari master kopling atas, lalu akan diteruskan ke dalam garpu pembebas atau front kopling untuk mendorong maju dan membebaskan front kopling dari himpitan matahari kopling dengan flywheel. Selanjutnya yaitu garpu pembebas atau front kopling. Berfungsi yang merupakan suatu alat yang penghubung dari rilis kopling dengan rilis bearing yang akan bergerak maju dan mundur, dan akan menekan cover clutch dan akan membebaskan putaran mesin ketika seorang pengemudi menginjak pedal kopling tersebut. Selanjutnya itu rilis bearing kopling. Fungsi dari rilis bearing kopling itu sendiri yaitu meneruskan dorongan dari front kopling menuju pegas diafragma pada saat kopling diinjak oleh seorang pengemudi. Cara kerja rilis bearing tidak hanya sekedar menekan, tetapi juga harus berputar. Selanjutnya itu cover clutch. Cover clutch berfungsi sebagai dudukan dari plat kopling yang lalu menekan plat kopling ke flywheel untuk meneruskan tenaga tersebut dari mesin. Selanjutnya itu plat kopling terdapat dalam cover clutch. Fungsi dari plat kopling yaitu meneruskan tenaga dari mesin dari flywheel ke transmisi. Plat kopling memiliki beberapa komponen, yaitu clutch hoop, disc plate, torsion damper, facing, cushion plate, dan paku keling. Sekian dari penjelasan tentang kopling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Noval, NIM 21073011, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyetelan dan pengecekan pada kopling yang bertipe kontrol kabel. Baiklah, saya akan langsung mengukurnya. Saya akan melakukan pengukuran tinggi pedal dari lantai. Didapat di sini yaitu tinggi pedal di lantai 14,6 cm, yang mana standar dari tinggi pedal dari lantai yaitu 14,3 sampai 15,3 cm, dan yang saya dapat dari tinggi pedal mobil ini itu 14,6 cm, yang mana sudah memenuhi standar ukurannya. Karena tinggi pedal dari lantai sudah sesuai dengan standarnya, maka kita tidak perlu melakukan penyetelan pada pedal kopling. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran dan pengecekan pada master silinder kopling. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengenalan dan pembongkaran dan pengecekan pada master silinder kopling. Pertama itu kita membongkar komponen dari master silinder kopling. Pertama kita membuka karet yang ada pada master silinder.
Setelah itu kita buka spinya. Setelah itu kita keluarkan batang pendorong. Setelah komponen di dalam master silinder keluar, kita akan mengenali apa-apa saja yang ada di komponen yang ada di master silinder. Yang pertama yaitu master silinder sendiri, yang kedua reservoir tank, setelah itu pegas, dalam pegas ada piston, selanjutnya karet debu dan batang pendorong. Selanjutnya kita akan menganalisa kerusakan apa yang terjadi di master silinder. Kita cek pertama itu pegasnya. Cara mengecek itu kita tekan pegas. Setelah kita tekan, apabila pegas kembali, itu menandakan bahwa pegas masih bagus. Selanjutnya itu pengecekan visual pada karet debu. Setelah kita lihat karetnya masih bersih, tandanya masih bagus. Selanjutnya itu kausan pada ruang master silinder. Setelah kita cek tidak ada goresan dan tidak ada kausan, itu menandakan bahwa ruang master silinder masih bagus. Setelah kita cek kerusakan pada master silinder, kita akan memasangnya kembali. Pertama itu masukkan komponen master silinder. Setelah masuk, kita pasang spinya. Setelah itu kita pasang karet dari master silinder. Baiknya selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada unit kopling. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman paku kopling pada cartridge menggunakan jangka sorong. Ukuran standar dari kedalaman pada cartridge yaitu 0,3 mm. Di sini kita dapatkan kedalaman dari paku keling di cartridge yaitu kurang dari 0,3 mm. Dan plat kopling ini, kesimpulannya itu plat kopling ini tidak dapat digunakan lagi karena sudah kurang dari ukuran standarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekebalingan pada plat kopling menggunakan dial indikator. Pertama, kita kalibrasi jarumnya ke 0. Setelah dikalibrasi ke 0, kita putar plat kopling 360 derajat. Kita lihat sini. Setelah kita dapatkan kebalingan dari plat kopling adalah lebih dari 10 dan standarnya ialah 0,8 mm. Jadi kesimpulannya plat kopling ini tidak bisa digunakan lagi dan harus diganti. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bekas diafragma dari kausan menggunakan jangka sorong. Ukuran kedalaman kausan pegas diafragma itu limitnya 0,6 mm. Baiklah, saya akan mengukurnya. Setelah
saya dapatkan ukuran kedalaman dari kawasan bekas diafragma yaitu tidak lebih dari limit itu 0,6 mm, tidak lebih. Itu menandakan bahwa pegas diafragma masih bagus, masih layak pakai. Sekian dari penjelasan saya tentang kopling dan pedal kopling. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.